Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita coba untuk kita tes AC smart inverter ya 1,5 PK ya. Oke, ini AC ini baru saja kita perbaiki ya. Dia ROTJ 10. Jadi di modulnya bermasalah karena fan motor tidak bekerja ya. Jadi dia keluar error CH10 ya. Ini sekarang mau kita rakit, kita coba. Semoga nggak ada masalah ya sama Om Joko. Om Joko lagi mouring di sana, mouring pipa dulu. Kalau udah kita rakit instalasinya baru kita tes. Kita rakit pipanya dulu ya, supaya nanti bisa langsung kita tes. Ini hanya sementara kita uji. Karena nanti sebelum dipasang khawatirnya nanti kalau masih error CH10 nya ya. Jadi kita rakit di rumah. Kalau oke besok juga kita pasang ke lokasinya ya. Oke, kita rakit dulu. Mungkin Mas, ini lagi udah selesai kita rakit ya pipanya. Kita lagi vakum dulu. Kita biar tanpa udara ya, jadi enggak freon dari pabrik atau campur ya sama udara ya. Kalau bila tercampur dia dinginnya akan kurang ya, atau tidak dingin sama sekali. Produk Thailand ya, bagus kalau produk Thailand sini dingin gitu. Ini kita rakit asal-asalan mas ya, enggak apa permanen, karena tuh uji coba aja sementara. Wah mas, listriknya mas? Hah? Berapa listriknya? Apanya? Listriknya berapa? 1130. 1130 ya. Itu kayaknya sebenarnya di 1/4, tapi kalau di atas 1,5 PK ini satunya. Oke, langsung kita matikan dulu vakumnya. Ini yang posisi jarum jam mendekati -30. Oke, kita tunggu dulu proses kurang lebih 15 menit ya. A few moments later. Oke, cukup ya, kita matikan dulu vakumnya. Ini posisi jarum jam sini. Kita tunggu berapa saat dia naik. Kalau naik berarti ada kegagalan instalasi ya, tapi kalau tidak naik berarti bagus hasilnya. Oke, kita pasang kelistrikannya dulu, pakai 4 kabel ya kita ya, jadi grounding kita pakai. Biasakan kalau jenis AC inverter, dual inverter, smart inverter, semua pakai kabel 4, jadi grounding kita pasang juga. Apa nih? Wih loh, ini ya sistem kelistrikannya. Buka mas kotak dulu. Iya. Nah ini tuh ya ada angka 1, 2, 3 sama grounding. Groundingnya ya itu grounding. Jadi nanti kabel itu ya susunannya kita 1, 2. Jadi kabel kita warnanya sama, biru sama hitam, nggak punya kabel 4. Jadi nanti hitam, biru, sini hitam, ini biru. Oke. Lagi dirakit sama Om Joko ya. Ini ada subscriber kita dari Mas Yunan namanya. Ya, oke. Mantap lur. Mantap lur katanya. Oke nih ya, jadi udah kita rakit seperti ini, center. Nah, jadi ada 2 kabel yang kita pakai. Ini pembungkusannya ada yang besar dan yang kecil ya. Jadi ini dari warna tulisannya aja kelihatan dari kulitnya ya. Ini yang besar, ini yang kecil. Jadi yang besar nih ya, yang biru kita pasang di grounding ya. Ini grounding AC. Jadi wajib ya sebenarnya AC inverter harus pakai kabel 4, nggak boleh kabel 3 ya. Dan kabel yang bagus sebenarnya isi 4, cuman kita nggak punya, jadi kita pakai 2 kabel ini ya. Jadi yang pertama biru di grounding, terus yang hitam kita pasang di 1 ya, di terminal 1. Nah, sedang yang 1 ini, yang birunya lagi kita pasang di terminal 2, yang hitamnya kita pasang di terminal 3. Nah, nanti ini harus sama dengan yang kita pasang di posisi indoor, tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik nanti dia keluar error CH5 ya. Jadi berarti kabel itu terbalik susunannya. Oke, kita lihat yang di indoor dulu ya. Jadi yang di terminal indoor bukan ya. Nah, grounding sebelah situ satunya mana mas? Satunya mas. Nah itu satu. Jadi nanti yang 1 itu yang hitam kabel besar tadi ya. Terus yang 2 itu yang hitam biru kabel kecil, dan yang sana yang hitam biru kabel kecil. Groundingnya yang kabel biru besar posisinya di mana mas? Nah ya di situ nanti groundingnya. Oke, biar kita gitu nanti kita tunjukin lagi. Ini ya posisinya dia. Jadi yang kabel besar itu yang biru tuh. Nah yang biru besar pertama itu, nah itu grounding ya, itu grounding, itu posisi yang biru besar di grounding outdoor. Nah yang hitam, itu ya didapatnya di 1 ya, di terminal 1. Terus yang biru yang kabel kecil tadi kena yang di terminal 2, dan yang birunya lagi terkena di terminal 3. Tadi sesuai sama yang di outdoor ya, kita lihat itu di outdoor. Yang di outdoor tadi ya, yang kabel besar itu yang di biru ini, ya, yang di biru ini. Terus yang hitamnya kena di angka 1 tuh ya, 1 N ya. Terus yang kabel kecil itu yang di
terminal indoor tadi, yang birunya kena di 2 ya, 2N, terus yang hijaunya kena yang di angka 3 di terminal 3. Jadi posisinya 1L, 2N, dan 3 ya. Oke, seperti itu kurang lebihnya ya. Jangan sampai terbalik ya, kalau terbalik dia nanti keluarnya error CH5 ya. Lagi disambung dulu sama Mas Joko kabel untuk powernya ya, power supply-nya. Kita cek ya posisi vakum tadi. Vakum tadi posisi tetap ya, nggak berubah ya. Jadi posisi dekat di angka 0 ya. Jadi aman ya, nggak masalah. Berarti nggak ada kebocoran ya. Jadi tinggal kita buka di nempel, tekan sama hisapnya ya, atau pump down tekan sama hisap. Jadi pipa kecil ini tekan ya, posisi dia mendorong. Kalau yang pipa gede ini posisi dia menghisap. Nanti kita buka pelan-pelan ya, nggak boleh keburu langsung kita buka. Khawatirnya oli dalam kompresor naik. Kalau udah oli naik ke dalam instalasi pipa sama unit indoor di sana ya, diyakini pasti 100% AC nggak bakalan dingin ya kalau oli naik. Udah pasti itu. Jadi hati-hati, nggak sembarangan kita membukanya ya. Oke, ini jadi posisi dia setelah kita vakum tidak ada naik ya jarum jam, berarti instalasi kita itu bagus ya, nggak ada kebocoran. Kenapa gunanya kita harus memakumkan apa? Kita akan mengetahui lebih dini bila terjadi kegagalan dalam instalasi pipa ya. Jadi kalau seumpamanya jarum jam ini naik daripada angka -30 ke arah 0, berarti hasil vakum itu bocor ya. Jadi kita mengetahuinya lebih dini. Pipa sambungan nempel bila terjadi kebocoran akan diketahui lebih dini ya. Nah kalau sudah kayak gini, sudah tuh kita tadi vakum 15 menit dan kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menit, ternyata tidak ada naik, berarti instalasi pipa bagus, tidak ada kebocoran. Kita buka keran, tekan ataupun hisap nggak masalah, yang penting perlahan ya, jangan langsung kita buka. Jadi kita buka sedikit aja sampai jarum jam ini naik ya, lur ya, ini jarum jam naik. Jangan langsung kita buka total, karena apa? Takut oli naik ya. Jadi kita buka sedikit aja. Nah dia naik ini lur. Nah ini biarkan aja dia naik terus sampai tekanan freon ini memenuhi instalasi pipa tekan, lari ke indoor sana, nanti dia masuk lagi ke hisap sini ya. Jadi kalau udah penuh baru nanti kita buka total, nggak masalah. Jadi kita mau buka cepat atau buka lamban nggak masalah, tapi kalau namanya buka awal kita harus perlahan karena oli di kompresor bisa ikut naik ya. Nah kalau sudah begini lur berarti aman, kita buka cepat aja udah nggak masalah ya, oli nggak bakal naik ya. Nah ini aman, nggak bakal naik oli. Jadi lur ya, kenapa AC baru itu sering terjadi tidak menghasilkan dingin yang sempurna? Itu karena diakibatkan dalam pembukaan pump down tekan dan hisap ini ya. Teknisi banyak menggunakan secara manual, tidak menggunakan alat vakum. Jadi teknisi itu banyak menggunakan cara manual ya. Jadi tidak menggunakan mesin vakum. Jadi dia mainnya sistem pakai pentil kita tekan pakai jari atau pakai taspen ya. Dibuka pakai kunci L seperti ini. Itu hal yang salah ya, salah kaprah ya, jadi bahaya untuk AC. Nah jadi seperti ini dia. Jadi pipa ini kunci L disiapkan di sini. Di sini ada pentil lur, ditekannya pakai jari atau pakai alat seperti taspen atau apa ya, dibuka dia. Jadi sini ditekan terus sampai freon itu keluar. Nah padahal itu resikonya apa? Oli naik ke dalam pipa yang kita buka awal, kunci L kita buka ini, dia naik ke arah indoor sana lur. Nah ke arah indoor sana, bila terjadi hal seperti itu, sampai gimana pun AC nggak bakalan bisa dingin ya, karena terdapat oli di dalam unit indoor. Nah itu sering terjadi seperti itu. Kenapa AC baru dipasang sering tidak mengalami dingin? Yang kedua, dia membuka ini pipa keran tekan, saat dia menekan pentil ini nggak sempurna ya, jadi otomatis udara yang berada di dalam instalasi pipa sama unit indoor tidak semuanya hilang, jadi dia tercampur langsung dengan freon. Nah itu salah satu penyebab kenapa AC baru mengalami dingin yang kurang atau sama sekali tidak dingin. Jadi mohon untuk konsumen semua perhatikan ya, teknik manapun apabila dia masang baru AC unit baru ataupun lama, perhatikan apakah dia menggunakan standar SNI, menggunakan alat vakum. Jadi alat vakum seperti itu ya. Nah itu, atau dia secara manual. Kalau secara manual ya Allahu alam wis kaprah bisa ngono kuwi. Jadi mohon untuk konsumen semua perhatikan hal sepele seperti itu ya, jangan sampai Anda merugi karena hal sepele seperti ini. Jadi manfaat dari vakum tuh seperti itulah. Jadi dia memang benar-benar membuang udara yang terjebak dalam instalasi pipa sama unit indoor. Oke lor, langsung kita coba ya. Ini ada sedikit bocor lor, kurang kenceng, kerasa anginnya ya. Nanti kita tes dulu, nanti kalau tekanannya bagus kita lepas nggak apa-apa. Oke langsung kita coba nyalakan ya, moga-moga aman.
Indoor dia ini tidak bekerja, dia di posisi fan motor dalam tidak bekerja. Itulah kelemahan daripada AC inverter. Salah satu komponen tidak berfungsi, dia akan mengeluarkan error. Nah kebetulan yang kita dapatin di sini dia keluarnya adalah error CH10 ya. CH10 berarti bertanda ada komponen yang tidak bekerja. Nah kebetulan di sini adalah fan motor. Fan motor dia tidak bekerja, kompresor bekerja, tekanan masuk terus, tapi dia nggak mengeluarkan dingin. Akhirnya otomatis dia akan keluar error. Nah saat error itu berarti AC sudah nggak bisa kerja lagi. Nah ternyata setelah kita bongkar, kita tes, permasalahan dia tuh fan motor bagus, hanya di modulnya ya. Jadi kendala daripada CH10, error CH10 itu sangat mudah mengatasinya ya. Dia permasalahan di antara fan motor tidak bekerja atau akibat rusak. Yang kedua karena modul disebabkan karena saat mencuci unit dia tertampak airnya dia keluar lembab, atau AC tidak digunakan selama berapa lama, jadi dia lembab di komponen di dalam sini ya, di mainboardnya. Makanya dia akhirnya keluar karat, terus berpengaruh kepada fan motornya dan tidak bekerja. Makanya dia kalau kita nyalakan dalam proses sekian menit dia akan keluar errornya CH10. Berarti permasalahan dia di fan motor atau di mainboard unit indoornya. Oke, langsung kita coba ya, moga-moga tidak ada masalah. AC ini 1030 watt ya lor ya, sedang kita pakai listrik di sini pakai yang 1200 ya, kita pakai CL6 ya, CL6 1200. Semoga nggak masalah ya, karena ini sistem dia pakai watt control, jadi wattnya bisa kita setel sampai ke 40%. Nah jadi 40% pemakaian listrik 100 ya, 80, 60, 40% pemakaian listrik ya. Moga aman ya, kita nanti nyalakan angkatan awal, moga tahan listriknya ya. Oke kita nyalakan ya, moga tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke udah nyala ya. Kita pakai langsung yang nggak kelihatan ya lor ya, anunya agak buram remote-nya. Jadi kita pakai yang 40% langsung ya, nggak usah pakai yang 80 dulu. Nanti kalau udah operasi baru kita coba yang 80 sama yang 100 ya. Oke langsung kita on kan. Oke on ya lor ya, kita pakai suhu 25, suhu standar ya. Oke langsung kerja ya lor ya, outdoor ya, langsung berfungsi. Kita lihat tekanannya jalan ya lor ya, dia turun ya sudah ya, udah mendekati di bawah 100, 80, 70 ya, mendekati 70. Nah ini terus turun dia, nanti dia akan naik lagi ya lor ya, sekarang lagi proses. Kita lihat posisi indoor juga udah kerja bagus ya, dingin ya ada ya, cuman dinginnya belum sampai 100%. Di sini kita pakai 80% ternyata lor, di setelan indoor itu terlihat jelas ya. Di sini kita pakai listrik 80%. Kita rubah dulu di posisi 60 ya. Ya kita pakai 60% supaya listrik saya kuat ya, karena pakai 1200. Oke kita lihat aman, semua aman. Ini lor dia mulai naik ya, tekannya naik di atas 80, dekat 90. Kita tunggu sampai di terakhir nanti di berapa ya. Kalau memang dia tekanannya kurang kita tambah freonnya, karena kemarin waktu kita bongkar posisi AC mati ya, nggak bisa nyala, jadi freon nggak bisa kita selamatin ya. Oke kita lihat dulu, kita lihat di posisi jarum manifold ya, dia udah naik di atas 100 ya. Ini belum kita isi freon ya, masih freon bawaan AC dari pabrik ya, karena kemarin kita bongkar cuma hilang di pipa sama unit indoor ya, nggak bisa kita ambil freonnya karena AC nggak bisa nyala. Ini udah naik di atas 100 lebih sedikit ya. Unit hangat sudah ya, udah terasa hangat. Di bagian indoor dingin banget. A few moments later. Indoor dia posisi atas ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini dia pakai freonnya R410 ya. AC ini produk Thailand ya, yang dipakai R410. Rata-rata kalau konsumsi listriknya ya lor ya. Tadi dia posisi di 633 ya, 633 sekarang udah nyala kurang lebih sekitar 15 menitan. Jadi di sini masih 619 ya. Jadi udah hilang sekitar 12 kWh ya. Agak lumayan sedotannya. Kita tunggu sampai netes dulu. Kita pakai yang 40%, kita turunkan lagi supaya agak irit. Oke lor, ini udah netes ya, udah bagus. Netes gak ada masalah. Dan alhamdulillah untuk error CH10 udah aman, udah hilang, udah nggak ada lagi. Berarti prediksi kita benar. Jadi permasalahannya di
fan motor atau dinamo daripada fan motor atau di modul ya. Jadi kebetulan kemarin fan motor bagus, ternyata di modulnya dia posisi lembab ya. Jadi kita bersihkan dulu pakai bensin kemarin. Setelah kita lihat air netes lancar di sini, airnya lancar netes karena naik dia jadi 110. Tadi 100 terakhir kita videoin ya, ini udah naik di 110. Jadi freon bagus ya, nggak masalah. Nanti kalau kita pasang kita tambahin tinggal sedikit aja karena maksimal dia 120 tekanannya untuk jenis R410. Oke lor, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan tutorial dicoba smart inverter LG ya, 1,5 PK dengan pemakaian listrik 40% dan AC produk Thailand dengan freon R410. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya video-video di Andy Service AC Kota Cantik Palangkaraya. Semoga tutorial ini bisa membantu sedulur semua dan bisa sebagai belajar bersama buat sedulur semua ya untuk cara penanganan kerusakan AC jenis inverter dengan error CH10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan di Andy Service AC Kota Cantik Palangkaraya. Di sini saya akan memberikan tips ya cara menyimpan freon AC. Jadi cara menyimpan freon AC itu bisa kita simpan ya freonnya. Beda sama kulkas. Jadi kalau kulkas memang nggak bisa disimpan. Kalau AC ini bisa kita simpan ya freonnya. Jadi caranya sangat gampang ya. Di sini terdapat dua nepel hisap sama nepel tekan ya. Nah dari dua nepel ini nanti salah satu kita tutup ya. Jadi yang kita tutup nanti yang nepel tekan dulu yang kecil ya. Jangan nepel yang besar yang hisap. Nah, jadi posisi pipa kecil ini, yang nepel ini nanti kita tutup lebih dahulu. Jadi agar tekanan freon ini tidak ada keluar lagi ya. Setelah kita tutup, tekanan freon dia berhenti di sini ya, karena kita tutup. Nah, nanti tinggal yang hisap yang belum kita tutup. Nah, dia ini akan menghisap sisa freon dari pipa tekan, dari unit pipa tekan yang menghubungkan unit indoor, dari indoor yang lari ke kompresor. Jadi akan dihisap semua masuk ke sini ya. Disimpan di dalam unit kompresor. Jadi di dalam outdoor ini terdiri dari kompresor sama fan motor outdoor ya. Jadi nanti tersimpan semua di dalam situ. Dan sebelum kita melakukan penyimpanan kita biasakan kita pasang manifold ya. Kita cek tekanan awal dia di 110 ya. Nanti kalau saat kita simpan ini jarum jam akan turun mendekati angka 0 sampai di bawah angka 0 minus 30 ya. Nah saat itu saat dia turun daripada angka 0 daripada pipa hisap kita tutup. Jadi nanti freon akan tersimpan otomatis di dalam kompresor AC. Oke, langsung saya lakukan ya. Jadi awal yang kita tutup pipa tekan ya. Ini manifold sudah kita pasang ya, ini manifold yang selang merah nih ya, menghubungkan di sini ya jarum jam nih. Perhatikan nanti setelah saya tutup jarum jam akan turun ya. Sangat mudah, tidak perlu masalah. Nah nanti setelah kita tutup, nah ini udah tutup rapat ya, jarum jam turun dia ya. Nih perhatikan, jarum jam akan turun terus. Ini berarti freon dihisap sama pipa besar ini ya. Nah dia turun terus. Nah saat ini kita harus siapkan UCL di sini ya, sampai dia turun dan mendekati angka 0. Nah setelah mendekati angka 0 nih, langsung kita tutup pipa hisap. Ini otomatis freon semua udah masuk di dalam kompresor. Setelah kita tutup pipa hisap, kita cabut listrik ya, matikan. Oke, matikan. Nah jadi ini ya, dia posisi di bawah 0. Berarti semua sisa daripada freon yang ada dalam pipa dan unit indoor sudah terhisap masuk ke dalam kompresor. Jadi otomatis kompresor AC sudah menyimpan freon yang tersisa di dalam pipa instalasi sama unit indoor ya. Setelah begini kita bongkar pipa-pipa ini udah nggak ada masalah, tidak ada tekanan yang keluar lagi sudah. Saya buka ya. Nah ini saya buka, ini nggak ada tekanan yang keluar sudah, dia aman ya. Karena apa? Tadi freon sudah masuk semua ke dalam kompresor. Oke, itu tutorial tentang cara menyimpan freon AC di dalam unit outdoor. Oke lor, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya video di Andy Service AC Kota Cantik Palangkaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.